Kami dari kelompok 10 PDB 23. Hari ini kami sedang berada di Masjid Muhammad Cengho yang berada di Jalan Gading nomor 2 Ketabang, Kecamatan Genteng, Surabaya. Di tengah hiruk-pikuk kota Surabaya, berdiri sebuah masjid yang tak hanya memancarkan keindahan, tapi juga menyimpan kisah tentang persaudaraan lintas budaya. Masjid Muhammad Cengho. Masjid ini menjadi simbol pertemuan antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan Tionghoa, sebagai bukti bahwa keberagaman tidak menghalangi kita untuk beribadah dan hidup berdampingan dengan damai. Kelompok kami memilih Masjid Muhammad Cengho sebagai tempat field study karena tempat ini merepresentasikan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi yang nyata. Melalui kunjungan ini, kami ingin memahami bagaimana semangat kebinekaan dan nilai Pancasila yang benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakat. Masjid ini dibangun pada awal tahun 2000-an, terinspirasi oleh sosok Laksamana Cengho, seorang tokoh Muslim Tionghoa yang dikenal karena semangat persaudaraannya saat berdakwah dengan damai di Nusantara. Arsitekturnya yang bergaya Tiongkok dengan dominasi warna merah, warna hijau, dan warna kuning menggambarkan keindahan perbedaan yang berpadu menjadi satu. Sebelum memasuki ruang utama, pengunjung akan menaiki 5 anak tangga yang melambangkan rukun Islam dan 6 anak tangga di sisi lain yang menggambarkan rukun iman. Sebuah pesan sederhana bahwa perjalanan menuju tempat suci selalu dimulai dari dasar keimanan dan ketaatan. Bentuk bangunannya yang menyerupai kelenteng justru menunjukkan bahwa agama dan budaya dapat berdampingan dengan indah. Di dalam masjid, suasana terasa teduh dan penuh kehangatan. Jamaah dari berbagai latar belakang datang dan berbaur dalam ketenangan ibadah. Kami sempat berbincang dengan beberapa jamaah dan pengurus masjid. Mereka bercerita, masjid ini terbuka untuk siapapun, muslim maupun non-muslim, yang ingin belajar dan mengenal Islam lebih dekat. Inilah bentuk nyata dari nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap orang dihormati tanpa melihat perbedaan. Contohnya di sini, orang non-muslim ini sangat rukun, sangat toleransi ke masjid itu. Saya sebenarnya sangat minta maaf kepada orang-orang sekitar sini kalau kita punya hajat agak keagamaan itu mereka tidak bisa tetap, tapi mereka tidak satupun merasa risih, malah mereka dukung. Kalau kita butuh apa diberi, butuh listrik dikasih, parkir tidak ada, taruh parkir rumahku, masa perlu di rumahku aja. Alhamdulillah. Tapi kita juga harus selalu memberitahu kepada umat kita, janganlah ganggu mereka. Masjid Muhammad Cengho juga menjadi ruang silaturahmi lintas suku dan budaya. Dalam kegiatan keagamaan dan sosial, masyarakat sekitar saling membantu tanpa membedakan latar belakang. Gotong royong masih hidup di sini, dari membersihkan halaman hingga berbagi makanan saat bulan puasa Ramadan. Nilai persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan terasa hidup dalam setiap aktivitasnya. Berada di sini membuat kami menyadari satu hal penting, bahwa kebinekaan bukan sekedar semboyan, tapi nafas yang menghidupi bangsa ini. Melihat harmoni antara budaya Tionghoa dan Islam di satu tempat, kami belajar arti sebenarnya dari Bhinneka Tunggal Ika, bahwa perbedaan bukan untuk dijauhkan, melainkan untuk dirangkul. Saya ingin bertanya ya, menurut Bapak, keberadaan Masjid Muhammad Cengho ini apakah memberikan pengaruh positif terhadap hubungan sosial antar warga sekitar sini? Ya. Di belakang yang ya. Beliau pun mengatakan bagus di sini ada masjid itu bagus. Di Masjid Muhammad Cengho, kami menemukan berbagai program nyata, santunan bagi masyarakat kurang mampu, terutama menjelang Ramadan, bazar UMKM,
dan pemeriksaan kesehatan gratis, hingga acara kebersamaan lintas budaya yang melibatkan warga Tionghoa dan Muslim. Semua itu menunjukkan bahwa tempat ini bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memperkuat semangat Bhinneka Tunggal Ika. Masjid Muhammad Cheng Ho menunjukkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk berjarak, tapi kesempatan untuk saling mengenal. Melalui kegiatan ibadah, sosial hingga budaya yang inklusif, masjid ini menjadi ruang di mana nilai Bhinneka Tunggal Ika benar-benar hidup. Dari sini kita belajar bahwa kerukunan tidak tercipta dari keseragaman, tetapi dari sikap saling menghargai. Semoga pengalaman ini menginspirasi kita untuk terus merawat keberagaman dengan hati yang terbuka. Sekian dan terima kasih.